Apa hukumnya air wudhu mengalir ke mulut ketika waktu sholat? Iya, kalau sampai ke mulut aja kan Bapak. Sampai ke mulut asal jangan masuk ke dalam tenggorokan. Kalau airnya itu misalnya mengalir ke mulut, lalu kita telan, itu baru membatalkan. Itu membatalkan. Kalau dia mengalir sampai ke mulut dia termasuk di sini tidak apa-apa. Cuma sih yang membatalkan tuh ketika dia melewati batas tenggorokan. Itu yang membuat dia batal. Begitu juga dengan bekas makanan, minuman. Kalau dia mengalir sampai batas tenggorokan, batas hak, disitulah yang batal tadi. Ini tidak batal. Nisa dia. Itulah. Kalau air liurnya dikumpulkannya lalu ditelannya di waktu dia sembahyang, kada batal. Terkecuali bercampur dengan yang lain baru batal. Misalnya bekas kopi ditelannya, campur air liur ada manisnya ditelannya, itu batal hukumnya. Begitu juga dengan dahak. Kalau dia sudah melewati batas hak, ditelannya batal hukumnya. Seperti itu. Syarif Ketapang, Masya Allah. Salam sama Ustadz Jamai di Ketapang. Masya Allah. Paham kiranya lah nasi dia. Bodong dan pengkhianat maju jadi cagup lagi. Siapa itu? Binian lagi haid bolehkah berwudu? Tapi kada untuk salat berwudu warak guru ya apa kayak apa guru? Iya. Orang dalam keadaan junub itu kalau hanya hendak mandi disunatakan berwudu. Dalam artian ada satu kaul membolehkan berwudu. Ada juga yang membolehkan tidak membolehkan, katanya haram talabus bil ibadah, yaitu menggunakan, memakai, menggawi ibadah yang nyata-nyata bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Artinya tidak sah. Itu ada yang mengharamkan. Tapi menurut kawannya boleh saja berwudu sebenarnya. Berwudu. Buktinya boleh itu seperti apa? Orang yang junub kan hendak mandi dia berwudu. Karena pian ada mendengar kaul misalnya orang mengatakan haram berwudu. Karena itu talabus bil ibadah yang diketahui bahwasanya itu nyata tidak sahnya lalu dipakai, maka katanya haram seperti itu. Jadi kalau Anda wudu kada apa-apa sebenarnya. Ini. Kalau pian ada kena mendengar kaul yang seperti itu. Karena tidak disebutakan bahwasanya orang haid itu tidak disebutakan di dalam situ adanya haram berwudu. Yang haram itu adalah membaca Al-Quran, membawa Al-Quran seperti itu. Afri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pria terpulus ya masa. Ulun salat duduk. Ulun kada kawa berdiri gurai kayak pak. Kada apa-apa Mama Iza. Kalau orang itu sembahyang ya kada bisa berdiri berduduk. Kalau kada bisa berduduk berbaring. Ala kulli hal atas tergantung keadaan kita. Bolehkah kita mendahului bacaan imam? Boleh kalau imamnya terlalu cepat. Seperti misalnya sembahyang tarawih. Bolehlah. Nanti kita pertengahan semua membaca Fatihah lalu imamnya amin. Bolehkah kita beramin? Boleh aja. Memutuskah akan Fatihah yang kita baca? Tidak. Besertaan imam boleh saja membaca Fatihah yang diketahui bahwasanya imamnya itu terlalu cepat membaca ayat atau membaca bacaannya terlalu cepat. Jadi boleh seperti misalnya tarawih biasanya kita itu. Boleh aja. Salah. Abdul Khair, waalaikumsalam warahmatullah. Mama Ija, waalaikumsalam warahmatullah. Sembahyang boleh aja, berduduk berabah boleh aja. Ala kulli hal apabila tidak mampu. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hadir lagi guru Aingge Apre. Waalaikumsalam Dani Faujiyah. Sehat amin ya rabbal alamin. Doanya bolehlah guru kita mendahului bacaan Imam Fatihah boleh. Enggak ada apa-apa. Kalau mengetahui imamnya itu terlalu cepat lah. Imamnya itu terlalu cepat bacaannya. Itu kalau di dalam kitab Fathul Mu'in juz pertama insyaallah. Masalah sembahyang sunat. Imam kada ingat tahiyat awal kemudian membaca tahiyat di rakaat ketiga kayak apa guru hukumnya? Tuh imamnya kada alim berarti. Itu kada apa-apa ya Fatihah imam. Kalau makmum wajib mengikuti imam. Itu sujud sahwi nanti. Sebenarnya kalau ketinggalan tahiyat awal kada apa-apa aja, kada usah lagi ditambal dengan di rakaat ketiga.
Eh, Seandainya dia mengerjakan kayak itu ditagur, nggak, kalau bisa ditagur ikuti atau mufarakah dengan imam. Kalau kita meyakini batalnya itu imam. Tapi lawan Rasulullah banyak membaca salawat. Abah Yaya banyak membaca salawat dan sering memusahadakan Nur Muhammad, memesrakan Nur Muhammad. Wallah alam lah. Izin bertanya guru, pendapat ahwal menikahi Saripah guru, apakah boleh guru minta rela? Boleh saja sebenarnya. Boleh saja. Cuma kita tuh ta'aduban kada sekupu namanya. Kada sekupu, kada sederajat namanya, berarti itu aja lah. Takutnya Sarifah itu kan kita menyakiti hatinya karena kita takut bahwasanya menyakiti juriah Nabi itu termasuk menyakiti akan jetnya, akan kakeknya. Tabalung hadir, metam membro, insyaallah. 3 Surya, Masya Allah. 3 Surya tadi lip sampean ini, saya lihat. 3 Surya, terima kasih 3 Surya, Masya Allah. 3 brother berarti lah, bukan 3 Surya. Waalaikumsalam warantau. Waalaikumsalam Hajah Uru. Hai guru Mama Ija, ulun tenang bila mendengar tahu Mama Ija. Mudahan ulun kawa berjalan lagi guru ay. Ulun minta doanya. Enggih. Mudah-mudahan pian disihatakan badan. Ya, mudah-mudahan pian selalu sehat. Kalau kita wahin sampai beberapa kali waktu baca Al-Fatihah, apakah memutus bacaan Fatihahnya? Kada. Karena itu ujur syar'i namanya. Ujur secara syariat. Wahin beberapa kali. Diulang boleh lah Fatihahnya, boleh kalau Anda ulang. Meneruskan boleh lah, boleh. Meneruskan. Yang mana yang kita tidak, maksudnya tidak sempurna tadi diulang di situ boleh. Diulang dari awal pun Fatihahnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Asis. Ar-Rahmanirrahim. Asis. Ar-Rahmanirrahim. Ulang enggak apa-apa. Karena rukun kauli itu boleh aja terulang, bukan rukun fi'li. Kalau rukun fi'li kada boleh diulang. Kecuali kada ingat. Itulah boleh aja artilah kada memutus. Berwudu guru ada nyamuk di tangan, ditapak berdarah, kayak Pak masihlah berwudunya sah-sah aja berwudunya. Hilangkan najisnya. Karena darah itu najis itu tidak membatalkan wudu kecuali mengeluarkan najis. Sampian tekamih teberak baru batal wudunya. Kalau najis saja tersentuh najis, terkena najis itu kadang membatalkan akan wudu. Aneh lah. Ani, Masya Allah. Cara pas salat tahajud tengah malam tuh guru, boleh aja 2 rakaat sampai subuh sebagaimana sunat awabin. Nah, sembahyangnya tengah malam habis guring bintang Banua. Waalaikumsalam Marjuki Hamid. Nah, tahu Marjuki Hamid nih tambilahan, Masya Allah. Kayak kabar Ustadz Marjuki Hamid, Masya Allah antum. Kapan saya nih bisa ketambilahan nih Marjuki Hamid, Masya Allah. Kepingin sudah ketambilahan. Minta rela guru mudahan pian sehat terus, amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Arya Rizki Marjuki. Sampit hadir guru ulun 4 menyimak. Amin, Masya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ana Ananda Taiwan, Masya Allah. Kabila subuh tapi gak sempat lalu mau mengerjakan sesudah salat subuh tapinya. Apa itu? Kabliya subuh tapi enggak sempat lalu mau mengerjakan sesudah salat subuh tapinya. Iya. Kalau orang itu teradat dan tidak bisa meninggalkan sembahyang sunatnya karena teradat dan sudah istiqamah, boleh dia mengqadanya sesudahnya itu. Hingga kabliyahnya itu. Kenapa? Karenanya sudah istiqamah, tidak mau lagi meninggalkan sembahyang sunat dari dulu sudah. Kalau bahanu aja sembahyang sunat hendak mengqada, enggak usah kabliyah itu. Jadi kalau orang yang teradat boleh dia dan tidak pernah dia meninggalkannya. Jarang dia meninggalkannya. Rina Al-Zahra Ajha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arya Rizki guru misalnya salat subuh. Apakah boleh tetap mengerjakan qabliyah subuh? Sudah ulun jelaskan tadi. Kalau dia itu teradat. Boleh aja kalau dia teradat. Kalau nya ada teradat, janganlah. Orang itu bisa terbiasa benar-benar tidak bisa meninggalkan. Boleh aja dia mengkadanya. Itu di dalam ya masalah sunat sembahyang sunat Fathul Muin juz pertama ya lah.
Guru, kemarin saya dengar mun salat Jumat jamak itu abdalnya dilakukan 5 hal. Salah satunya apa itu? Dani Paujiah, salat jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Dilakukan 5 hal, salah satunya ragu-ragu. Maksudnya gimana? Nah, itu malah ulun dari tahu tuh. Ragu-ragu kayak apa? Maksudnya tuh ulun naikkan pen sebentar lah. Dini Paujiah. Supaya jelas pertanyaan sampean. Salat di waktu habis salat asar. Anak Ananda, Ustadz boleh ya qadha salat itu habis salat asar? Enggak boleh. Beda salat subuh. Madhab siapa yang membolehkan qadha di waktu haram? Mazhab Syafi'i boleh jangan. Anak Ananda, di waktu asar kah? Terserah aja. Kalau mazhab Syafi'i itu seluruh waktu boleh aja mengqadanya. Enggak. Habis asar kata terserah aja. Mazhab siapa yang boleh qada di waktu haram? Ya waktu asar itu kan waktu tahrim. Namanya itu salat itu Ibu Anandala itu karena salat itu ada sebab namanya sababin. Salat itu kalau mempunyai sebab boleh saja di waktu tahrim. Contoh seperti misalnya sembahyang tahiyatul masjid. Sebab orang masuk ke dalam masjid itu boleh saja dia sembahyang di waktu asar. Habis alat asar. Kenapa? Karena waktu asar itu ada sebabnya dia yaitu masuk ke masjid. Jadi, yang kedua tadi kan qadaan. Mengqada itu kan ada sebabnya, mengulang artinya. Boleh dia mengqada di habis salat asar. Nah, kalau sunat mutlak habis asar itu kan tidak boleh. Haram hukumnya. Amin ya rabbal alamin bom. Berarti itu Ibu Ananda lah. Siapa tadi? Belum ulun pandiri lagi. Di ini Paujiah, naik dulu pertanyaan pian lah. Naik dulu setumat pian. Soalnya pertanyaan pian ini ulun kada mengerti. Kada mengerti pertanyaan pian. Guru baca Al-Quran di aplikasi HP bolehkah kada baudu? Boleh, ulama membolehkan aja. Yudi kalau bagusnya baudu, tapi boleh aja. Karena terhalang oleh nang ini nah, apa namanya nih? Apa nih? Anti gores. Dan tulisannya itu di dalam, boleh aja. Tapi kalau apiknya sebenarnya jangan menyentuh Qurannya. Nah, menggisirnya itu kan ada Quran yang diterjemahkannya langsung itu. Nah, kada naik sih, Din. Kalau mengkada bolehkah kada pakai wiritan? Kada perlu. Wiritan itu sunnah saja. Habis mengkada asar, naik lagi mengkada zuhur. Habis mengkada zuhur, mengkada lagi misalnya maghrib. Tidak apa, tidak pakai wiritan. Bintang Banua, adakah sembahyang sunat sebelum salat maghrib? Ada di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua di bab terakhir. Baca di bawahnya, di dalamnya dikatap i'anatut talibin. Henge. Guru muhum. Doa guru agar anak ulun betah di pondok pesantren dalam belajar. Baru 3 minggu di pondok. Amin. Mudahan dia betah di pondok lah, insyaallah. Guru 4 batakun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batakun ma'rifat sudah kita dapat diberi oleh terima kasih. Apa tuh? Temak bisa lahiran guru. Apa itu maksudnya lah? 3 surya. Apa itu maksud pertanyaan pian ini kada mengerti ulun nah. Kita dapat ma'rifat sudah kita dapat atau diberi oleh apa itulah kada mengerti ulun nah. 3 putra jelas-jelas pertanyaan pian ulun nekakan nah. Pian menulis kada jelas pian. Ini ulun nang kada cerdas bukan pian nang kada menulis ada. Ini pertanyaannya nah tuh Suryalah ulun sambil baca. Waalaikumsalam Mbak Nabas. Sudah bergabung Mami. Masya Allah. Mami, terima kasih Mami. Oh, minta bro, kan adalah ntar dulu ulun bacakan dulu kena yang minta naik. Nanti orang ini kayak merantau Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu 3 surya. Ulun senang.
Masya Allah, terima kasih Haji Muhammad Salim. Guru kalau mengqadha setiap salat kayak apa guru? Boleh aja setiap salat boleh dikada habis sembahyang, sebelum sembahyang dikada boleh aja. Waktunya tidak tentu. Ini, Waalaikumsalam, satu Nur. Sahabat. Guru mandi wajib bolehkah berniat di luar kamar mandi? Karena kamar mandi itu ada tiulitnya. Seperti ini mamilah. Orang berniat mandi itu ketika air menyentuh bagian tubuh kita. Jadi kalau ada air di keran berniat ya dulu di keran di luar. Sentuhkan tangan sampian atau kaki sampian. Berniat aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Baru mandi di kamar mandi boleh lah. Boleh aja. Berniat itu di luar kata Bapak asalkan air waktu mengenai tubuh kita. Waktu banyu mengenai tubuh kita, entah itu kaki kita, berniat di situ. Nanti masuk ke kamar mandi, kada perlu lagi berniat. Kada perlu lagi berniat. Jadi berniatnya itu harus dengan air tadi yang mengenai tubuh kita. Itu mamilah seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi misalnya pian itu terjapai banyu, berniat aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Ada apa-apa, sah saja dalam hati aja niat itu. Mau di kamar mandi kah? Yang namanya niat itu di dalam hati. Sedangkan mengucapkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya. Seperti itu Mami kira-kira paham? Ya. Nggih. Ulun anu dulu ini nah. 3 surya dulu lah. Masya Allah 3 surya. Assalamualaikum 3 surya. Siap-siap lah. Waalaikumsalam guru. Masya Allah. Inggih apa pertanyaannya pian? Ulun kada paham dengan tulisan pian nah. Inggih. Maksud ulun tadi kalau marifat sudah kita terima, kita dapat tuh bisalah hilang itu guru. Hilang. Bisalah. Ma'rifat itu kadang sebentar aja diberikan. Namanya kalau kita terbuka futuhat itu tidak semertinya. Tapi kalau kita memesrakannya itu, asarnya itu kadang lama baru hilangnya. Asarnya, kemakrifatannya itu kadang sebentar saja. Kadang sebentar, kadang lama. Tergantung mujahadah kita. Tergantung kita memesrakannya di waktu kita itu dalam keadaan panah. Jadi kada bisa kita tuh bisa hilang terus kada kecuali orang dalam khalwat. Nah, kalau di dalam halwa di kamar itu biasanya lama. Bisa karena kita itu asik terus, kada terganggu. Kalau di luar sebentar ya. Kalau di luar, tapi kalau di dalam kamar kita asik dengan itu terus, ini kada hilang tapi asarnya tetap aja. Senantiasa rasanya tuh masih ada. Namanya baka namanya. Seperti orang misalnya melihat artis bejugit, dia bejugit. Artisnya tuh hilang, musiknya hilang, rasanya masih ada. Itu seperti itu. Seperti itu kalau kita di dalam kamar itu biasanya. Lama kalau di dalam kamar. Apalagi tambah wiritan, tambah makin lama lagi dia. Nah, warid itu datang sebentar tajalinya itu. Ya tergantung kita, kada mesti lama, seperti apa lamanya tuh, kada bisa ulun menceritakannya. Seperti apa sebentarnya tuh tidak bisa juga diceritakannya. Kenapa? Karena waktu tidak ada lagi bagi kita. Kita tidak mempunyai waktu lagi di waktu kita dalam kepanaan itu, tidak mengerti waktu ini lama, tidak lama, asik. Orang asik kan tidak ada waktu lagi. Tidak ada masa lagi baginya. Karena dia tenggelam sudah. Seperti itulah. Ini bisa anu lah guru. Itu marifat bisa memberi apa yang memberi kejadiannya sebelum kejadian yang sudah kita lewati yang atau yang belum kita jalani. Wah, Kejadian itu namanya akibatnya. terbuka. Itu namanya terbuka sir namanya. Jadi orang sebelum dibukakan futuhat belum tentu terbuka sirnya. Itu sir namanya. Nah, itu sir itu macam-macam nanti ada terbukanya sifat Allah Ta'ala, ada juga terbuka apalnya, ada terbuka hikmah, ada terbuka hakikat. Nanti tergantung kita. Yang tergantung diberikan kita itu. Karena kita itu dalam keadaan panah itu berarti kita masuk ke dalam rumah orang. Diambil, dimasukkan ke dalam rahana hadratullah namanya. Jadi kita tidak mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai zat lagi. Yang ada itu cuma apal dan sifat dan kebesaran Allah Ta'ala aja. Nah, yang mana dia nampak akan, itulah yang nampak nanti. Bisa terbuka basariah pian, bisa melihat, bisa mendengar. Macam-macam nanti itu pian. Melihat kekayaannya Allah Ta'ala dalam artian kita ini melihat kebesaran, kekayaan, keagungan Allah Ta'ala bisa juga tidak. Nah, itu setelah terbuka futuhat nanti. Jadi orang yang terbuka futuhatnya belum tentu diberi sir lagi. Itu sir namanya. Itu pian lihat TV anu ulun di YouTube ulun yang baru ulun upload. Nah, itu mengerti itu kena pian. YouTube MT Nur Mustafa Lamandau. Nggih. Yang baru ada. Nggih. Pian lihat. Nggih. Assalamualaikum. Terima kasih guru. Halo, assalamualaikum. Nggih, sama-sama. Salam.
Apa boleh kita mengamalkan zikir atau amalan dari media sosial? Boleh aja kalau zikirnya itu Indah Haryani Latif. Waalaikumsalam. Boleh saja kalau zikir dan amaliyahnya itu Quran atau salawat tuh boleh. Terkecuali amaliyah-amaliyah khusus seperti tarikat misalnya. Jangan. Itu harus berguru pian. Guru mandi wajib bolehkah berniat di luar? Boleh aja, tadi ulun sudah jelaskan mamilah. Nikahkan ulun. Wah, dengan siapa? Nikahkan. Assalamualaikum, minta doanya guru lah. Biar bini ulun betianan, lawas kawin, tapi belum ada anak guru yang masalah. Ingin mudah-mudahan cepat hamil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, surah Ar-Rum mengirim. Fatihah kedua orang tua atau keluarga Fatihahnya satu, kawalah dulu. Kawa. Di mana dalilnya? Di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Ini bukan di dalam kitab Fathul Mu'in, ada juga di dalam kitab Sarasitin Babul Maid. Di bawahnya ada di dalam Babul Maid itu babnya sembahyang hadiah. Di situ. Boleh aja ngerem Fatihah. Yang satu kah guru orang tua atau keluarga Fatihahnya satu-satu kah atau langsung banyak? Langsung banyak boleh, satu-satu boleh. Ini surah Ar-Rum. Masya Allah, supaya dapat guru. Masya Allah, Masya Allah. Misran. Waalaikumsalam, Bisti Salsabila. Masya Allah. Ya. Mengapa salat 5 waktu? Apabila haja waktunya mengkada kalau menggawi guru, terima kasih. Iya, apabila aja boleh aja menggawi mengkada itu. Kapan saja boleh menggawinya. Waalaikumsalam, umanya Sipa. Waalaikumsalam. Kamar mandi satu sama dengan WC bolehkah berwudu? Boleh. Yang dijaga itu cuma percikan najis saja. Airnya takutnya tempat itu bernajis. Kalau berwudunya boleh saja. Berwudu di tempat yang kotor, beribadah di tempat kotor hukumnya cuma makruh. Kalau wudunya tetap sah. Yang dijaga itu adalah percikan. Takutnya di dalam itu airnya di dalam WC itu lantainya itu najis. Memercik ke pakaian kita atau ke kaki kita menjadi najis, namanya mutanajis. Tambilahan Riau Rizal. Waalaikumsalam Rizal. Kayak apa bid'ah kita nih? Masalah Rizal. Waalaikumsalam. Masalah. Guru doakan ulun supaya dapat pembimbing agama. Amin. Masalah. Amalan supaya jaga sangka buruk apa guru? Husnujan. Amalan supaya jaga sangka buruk apa guru? Minta rela. Ya, sangka buruk kan lawannya husnujan. Husnujan saja. Ya, husnujan dengan Allah Subhanahu wa taala, husnujan dengan makhluk. Kita tahu bahwasanya tidak semua yang kita tahu itu seperti yang diketahui oleh Allah taala. Mami, Masya Allah. Mami, amun niat mandi wajib di dalam kamar mandi, tapi dalam hati bolehlah. Ada tiulitnya kayak Pak Guru. Mami, orang yang berniat itu memang di dalam hati. Berniat itu di dalam hati. Yang tidak boleh di kamar mandi itu membaca asma Allah atau membaca Al-Quran. Itu ada boleh, haram hukumnya. Nah, itu misalnya membaca bismillah di dalam apa namanya? Di dalam kamar mandi. Sedangkan kita berniat itu kan di dalam hati saja, Mami. Di dalam hati aja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Berarti itu. Atau aku mengangkatkan haid karena Allah Ta'ala. Di dalam hati aja. Kada berbismillah, guru salah niatnya. Iya, kada berbismillah, kada apa-apa. Karena mengucap bismillah itu hukumnya, niatnya tabaruk saja. Kalau niatnya membaca Quran tetap haram bagi orang yang junub tadi. Itu, Mami lah. Jadi kada apa-apa. Kalau kada niat tabaruk, walaupun di luar WC, membaca bismillah dalam keadaan junub tetap hukumnya haram. Kecuali niatnya tabaruk, mengambil berkah, maka tidak haram. Mengenalkan mimpi Muhammad Gazim, Masya Allah. Kalau kada paham maminya naik aja, kena ulun jelaskan terang dengan pian. Insya Allah. Ini masalah mandi itu. Al-Kasiyah. Puruk Cahu hadir, Ihsan Puruk Cahu. Supaya cepat wasil, adakah amalannya guru? Husnujan. Jainuddin Jai. Wasil itu adalah husnujan. Sebenarnya. Kalau ulun rijakan husnujan itu. Husnujan itu artinya orang itu sudah dalam keadaan tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul jad.
Karena memandang semua af'al ini, semua sifat yang ada ini, semua asma yang ada ini minallah. Yaitu husnujan sebenarnya. Husnujan, kembali kepada Allah Ta'ala. Artinya seperti itu. Itu paling cepat sudah. Sebenarnya husnujan amalannya itu, amaliyahnya. Tidak beriktirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian dia mentauhidkan af'al, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Guru doakan ulun supaya dapat guru pembimbing, Mas. Amin ya rabbal alamin, Mas Ran. Masya Allah. Guru belum pernah ke Mekah tapi suah mimpi ke Mekah, kayak apa itu guru? Masya Allah. Itu insya Allah cepat tuh ke Mekah, insya Allah. Kalau rancak ke mimpi di sana, nah itu insya Allah cepat tuh. Guru bertakun kenapa manusia bila kita pas fokus atau kada sengaja sujudnya bisa berubah guru? Apa itu? Banabas. Batakun, kenapa manusia bila kita pas fokus atau kada sengaja wujudnya bisa berubah guru? Nah, itu pian adalah amaliyah khusus yang pian amaliyahkan. Amaliyah khusus itu kada mesti wiritan, kada mesti, atau pian suka musahadah. Misalnya suka pian itu musahadah, itu bisa tak? Itu tahapannya berarti itu bisa mau melihat itu. Iya. Rahmat Parmadani, amun hafal doa dari buku bisa aja lah guru. Bisa aja, karena semuanya dari buku asalnya. Kita hafal tuh. Guru mun imam subuh lupa kunut sampai salam kada sujud sapi, kayak pemakmum tetap mengikuti salam imam kah? Tetap mengikuti salam imam. Wajib hukumnya si makmum itu mengikuti imam. Kalau imamnya kada sujud sawi, kada sujud sawi. Kalau imamnya kada bakunut, kada bakunut, karena itu sunat abad. Sunat abad. Kalau sampian mau sujud sahwi, pian harus meniatakan muparakah dengan imam. Seperti itu. Kalau kada meniatakan muparakah kayak apa? Betal pian sembahyangnya. Berarti menyalahi imam namanya. Nah, perkara-perkara yang sunat itu pian kada apa-apa umpat ija imam. Termasuk perkara yang wajib, imam tertambah rakaatnya. Umpat ija terus. Kalau kada hana umpati muparakah pian. Seperti itu. Masjid, Masya Allah. Marhaban ya Habibi, anak abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpat batakun. Bila guru memberikan nasihat, tetapi kadang mencontohnya dalam keseharian, kayak apa guru? Nasihat itu kan kalau kita mampu kita turuti, kalau kada mampu kita usahakan untuk bisa menurutinya. Kalau itu orang yang orang dalam keadaan di bawah bimbingan gurunya, wajib dia menuruti. Tetapi kalau nasihat itu misalnya kita tidak mampu, kita usahakan untuk mampu mengamalkan itu nasihat tadi semampu kita. Atau paling tidak kita ingat dengan itu nasihat tadi dulu. Kalau kita tidak mampu mengamalkannya, ingat, jar guru kada boleh kayak ini. Tapi belum lagi kita mengamalkannya. Nah, ini kada apa-apa, ingat itu awal daripada kita untuk mengamalkan nanti. Insya Allah terbuka nanti hati untuk mengamalkannya. Anak abai. Waalaikumsalam rahmat assegaf, rahman assegaf. Waalaikumsalam warahmatullah. Masalah Siti Maimunah, terima kasih mengikuti live. Sambil mantap layar kita. Kenapa ini? Ngerti Pak Guru. Terima kasih Mami kalau mengerti. Masya Allah Mami. Hingga. Guru kampung pian di mana? Di Lamandau. Kampung asli di mana? Di Kurau kampung asli ulun. Amun hafal doa dari buku kayak apa hukumnya guru? Bisa aja kah? Bisa aja. Apanya hafal doa? Membaca doa dari buku kada apa-apa. Doa apa dulu? Doa mandi. Seberataan tuh boleh aja dari buku kada apa-apa. Orang menghafal Quran ini. Dari buku aja sebab bertahan gak apa. Maksudnya doa apa dulu? Guru, kenapa hukumnya orang yang bayar hutang sama kita, tapi kita tahu duitnya itu dibayarkan sama kita, duit kada halal, kayak itu aman sih Pak. Iya. Amunnya kawa jangan mengambil duit nang kada halal, munnya tahu haji gundol.
Haji Gundul, terima kasih Haji Gundul. Masya Allah. Amunnya kita itu tahu daripada duit itu yang haram, maka haram muamalah dengan niat. Muamalah itu termasuk itu jual beli. Itu termasuklah haram. Kalau duitnya tetap ya halal, muamalahnya yang haram. Duit hutang pian umumnya sipai tetap ya halal. Ini muamalahnya, pekerjaannya, pegawai itu yang haram. Ulun ada masalah dengan seorang, tapi ulun sudah mengakui kesalahan. Tapi sidin kada memaafkan kayak apa guru? Iya, berusaha lagi supaya sidin memaafkan. Sudah bagus kita itu. Nanti seandainya dituntut di akhirat kita sudah bisa berhujah. Aku pernah sudah minta maaf dengan pian tuh. Sudah bisa minta maaf dan orangnya itu kada memaafkan. Kalau bisa kita tuh sampai sidin memaafkan. Caranya seperti apakah? Memberi hadiah kah misalnya? Ini. Gelar itu kadang menjadikan orang lah anu arban lah, menjadikan orang itu baik. Kadang menjadikan gelar itu menjadikan orang itu baik hatinya, kada gelar apapun, kedudukan apapun. Yang kadang menjadikan itu jaminan orang itu baik. Ambang Yani ditatakan guru batu tukar ulin di hapi. Nah, akadnya sama kurir boleh aja lah guru. Ya kalau kurirnya itu misalnya diwakili oleh penjualnya kada apa-apa. Akad itu lewat HP kada apa-apa. Enggih. Dengan orang nang diwakilinya. Misalnya orang itu bukan ahli, bukan ampun pemiliknya, tetapi diwakilkannya untuk mengakatakannya sebagaimana orang beisi tuku, beisi anak buah. Nah, anak buah itu kan orang yang diwakilkan untuk mengakatkan dan menjualkan barang. Jadi boleh aja Amang Yani ditatakan guru batukar ulin, yalah di hapi, halo janya, akadnya sama kurir. Boleh aja lah guru. Ya boleh aja kalau kurir itu diizinkan untuk mengakadkan, diizinkan untuk menjualkan. Nah, sama dengan penjaga toko hukumnya seperti itu. Ulun mudahan pian selalu akmamila, masya Allah. Anyar bangun. Terima kasih Marabahan, masya Allah. Haji Gundul, terima kasih Haji Gundul. Duda kelana, aduh duda kelana nih kapan dapat janda nih duda kelana nih. Abang Zakir, terima kasih. Zakir naik ke Zakir kawan ulun kan nih. Masya Allah. Abang Zakir. Masya Allah Abang Zakir lah. Kalau kawan ulun di Batu Licin, Zakir. Kalau tidak suka dengan keramaian, tapi senang jika ada orang datang untuk berbincang. Bagus, karena orang yang datang tuh kita anggap tamu. Bila tamu tuh berarti bagus mendatangkan rezeki. Menghilangkan dosa kalau tamu ada. Oh lain lah Bang Zakir lah. Waalaikumsalam. Terima kasih yang memberi hadiah. Apri, guru sahkah salat kita? Saat selesai salat kita baru sadar bahwa ada tahi cacak di telapak kaki kita. Kalau habis salamnya langsung ada tahi cacak, pian lihat ulangi sembahyangnya, kada sah. Tapi kalau pian sudah berjalan, Apri lah, lalu melihatnya ada tahi cacak, tuh kada di telapak betis tuh sah sembahyangnya. Artinya kalau habis salam, langsung kelihatan tahi cacak, itu kalau kita sembahyang sendiri, maka kita itu mengulanginya. Atau jadi makmum, kita itu mengulanginya sendiri, jadi kita mengulangi. Nah, beda kena dengan imam. Kalau imam dia habis salat melihat tahi cacak dan dia beritahu makmumnya ada tahi cacak, itu mengulang semuanya, satu masjid mengulang. Kalau habis salam, ini bagi si imam lah. Ingatakan imam dengan makmum itu kalau ada najis itu berbeda hukumnya nanti, berbeda. Kalau imam itu habis salam melihat tahi cacak, itu semua makmum itu mengulang sembahyangnya. Tetapi kalau makmumnya saja, itu makmumnya saja yang mengulang. Imamnya kada mengulang, yang lainnya tidak mengulang. Itu kalau makmumnya. Kalau habis salam melihat tahi cacak ada di kakinya atau di badannya. Itulah, itu hati-hati itu imam itulah. Imam itu kalau habis sembahyang ada melihat tahi cacak, diberitahunya sampean. Ada tahi cacak di batisnya tuh mengulang semua jamaahnya sembahyangnya. Waalaikumsalam Mbak Nopi, Masya Allah, tabarakallah. Tamrin, waalaikumsalam. Arban, terima kasih Arban, sama-sama.
Masalah Mariadi Asmarinda, amun sudah telanjur riba pang guru kayak apa? Orang yang telanjur riba itu ada dua kaul. Misalnya dia berusaha, itu telanjur sudah dengan riba tadi dan berhasil. Satu kaul, dia itu mensedekahkan, mengimpakakan untuk keperluan umum modal usahanya tadi. Seumpama misalnya Muhammad Ardi Asmarindalah, dia bermodal dulu 10 juta, ternyata dia berhasil dengan riba tadi, berhasil, untung ganal banyak. Nah itu satu kaul ulama mengatakan supaya jangan riba, itu disedekahkan modalnya yang awal tadi diniatakan itu membuang yang riba tadi. Disedekahkan untuk kepentingan umum, jalan kah, apakah, jangan ke masjid. Nah itu satu kaul. Itu kaul yang agak lama, kaul yang beratnya tinggalkan semuanya. Nah itulah karena asalnya dari riba tadi. Khairul Akmal Kamal, waalaikumsalam, masya Allah. Kada baik, inge Jakir, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rijal mana nih, kasungan kah? Nah, sihat selalu Abi Muhammad Zaini, masya Allah. Minta maaf lah guru-guru yang hadir sinilah. Minta maaf ulun kalau salah kagur ya, insya Allah. Assalamualaikum. Ulun kada di daerah Kalsel, Kalimantan Tengah ulun. Kalau kampung ya di Kalsel. Kalau saya tinggalnya di Kalimantan Tengah sekarang. Ya. Pak Ustadz, saya sering nonton PT Anda. Mohon izin mengamalkan saya. Ini sama-sama. Lebah holeng, masalah. YouTube-nya kalau mau sempurna tuh di YouTube-nya. Ngambil di YouTube-nya. YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau. Kalau di PT itu kan sepanggal-sepanggal saja, separuh-separuh, sebagian-sebagian saja. Kalau di PT TikTok, kalau di YouTube-nya itu kan semuanya yang kalau mau jelasnya itu panjangnya di YouTube-nya. MT Nurul Mustafa Lamandau. Salah-salah menyambat Tapi menonton YouTube tuh di-subscribe lah. Supaya ulun bisa kena tuh live di YouTube. Di-subscribe kan. Apa itu namanya, delek and share. Wah, mantap juga. Putri Munawarah ke Putri ini siapa lah, lupa. Terima kasih Apri, sama-sama. Apri lah tuh perhatian itu bagi najis itulah perhatian imam dan makmum. Muhammad Ardi Asar Marinda, terima kasih sama-sama. Digiliri hadiah, masya Allah. Tur Mustafa 3 Surya, masya Allah. Guru maaf untuk Abdal salat jamak tadi 4, yaitu saat haji. Saat ada keraguan, kalau untuk ragu-ragu maksudnya iya. Sebenarnya kalau orang menjamak itu ulun naikakan inilah Dani paujian ini pian kada mau naik. Ulun naikakan dulu supaya ulun nih kada ragu-ragu menjawab pertanyaan pian. Supaya ulun bagus menjawab pakannya dan supaya enak menjawabnya saat ada keraguan, kalau untuk ragu-ragu maksudnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini guru. Pertanyaannya Bu, langsung dia jelaskan. Ini kan kemarin saya dengar dari YouTube ceramah. Nah itu bilangnya kalau misalnya sholat jamaah itu baik dilakukan jika 4 hal. Yang pertama ketika kita berhaji di waktu saat Arafah. Misalnya kita di perjalanan itu takut nggak sempat waktu. Nah, yang kedua ini keraguan. Nah itu ulun kada mengerti. Keraguan maksudnya itu apa itu? Nah itu guru kada mengerti ragunya yang kenapa. Nah yang ketiga tuh katanya orang yang kada hendak melakukan sholat jamaah, nah itu diwajibkan lebih baik sholat jamaah. Munnya yang keempat orang yang suka ikut-ikutan. Contohnya misalnya itu dicontohkan seperti misalnya kita umpat guru berziarah atau kayak apa. Nah guru ini melakukan sholat jamaah bersama sama jamaahnya. Nah ulun yang ulun tanyakan yang ragu itu guru, tapi awalnya ada disebutkan itu dari Imam Hanifah mun kada salah. Ibu Hanifah.
Ya. Nggih. Seperti ini boleh ulun jelaskan dulu satu persatu one by one. Nggih. Ngilah. Nggih. Supaya jelasnya. Pertama, bahwasanya kita itu menjamak jamak itu beda dengan kasar, boleh. Beda jamak kasar, dia itu ada sembahyang itu menjamak, dua jamak kasar, yang ketiga cuma mengkasar saja. Ulun jelaskan one by one, satu-satu. Yang pertama, kita ini syaratnya menjamak dan mengkasar itu, syaratnya adalah perjalanan 2 marhalah. Itu jamak kasar 2 marhalah kurang lebih 100 km. Satu itu syaratnya. Yang kedua syaratnya adalah tidak maksiat. Tidak maksiat. Perjalanannya itu tidak maksiat untuk mencuri, berzina atau apa-apa. Itu tidak ada. Maka orang ini dibolehkan menjamak dan mengkasar. Nah, adapun batas menjamak. Nah, ulun menjelaskan menjamak lah. Menjamak itu artinya mengumpulkan sembahyang fardu di waktu yang satu. Itu menjamak namanya, mengumpulkan, arti jamak itu mengumpulkan. Kalau kalimatnya cuma menjamak, itu berarti mengerjakan, misalnya sembahyang asar dikerjakan di waktu zuhur. Itu tetap mengerjakan asar 4 rakaat, mengerjakan zuhur 4 rakaat, tapi waktunya di waktu zuhur. Namanya jamak takdim. Itu namanya menjamak namanya. Itu terpenuhi. Menjamak ini boleh jaraknya cuma 50 km saja. Dengan perjalanan tidak maksiat. Itu kalau jamak. Kalau mengkasar, itu berarti salat zuhurnya dikerjakan 2 rakaat, salat asarnya dikerjakan 2 rakaat di waktu zuhur, namanya jamak takdim namanya. Seperti itu. Paham yang kedua ini? Yang ketiga, yaitu cuma mengkasar saja. Ketemu waktu zuhur, kerjakan 2 rakaat. Ketemu waktu asar, kerjakan 2 rakaat. Ketemu waktu isya, kerjakan 2 rakaat. Itu namanya cuma mengkasar, bukan menjamak. Nah, syaratnya tetap 2 ini. Perjalanannya 2 marhalah dan tidak maksiat. Tidak maksiat. Nah, itu jamaknya jamak. Kalau menjamak namanya dikumpulkan. Kalau jamak kasar dikumpulkan dan diringkas. Seperti itu, Ibu Paujialah. Jadi Berarti maksudnya munnya keraguan itu ulun tidak mengerti keraguan itu. Karena tidak ada keraguan kalau orang itu sudah musafir. Karena itu rukhsah dari Allah Ta'ala sudah disunatkan. Nggih. berarti munnya kita lagi di perjalanan, sholatnya kasar aja tanpa dijamak, kada apa-apa lah guru. Kada apa-apa. Nggih. Kada apa-apa. Tapi kalau Langsung mengkasar itu kasar. syaratnya harus 100 km. Kalau menjamak boleh aja kada 100 km. Contohnya seperti separuhnya. Itu 4 rakaat, tapi pian gabung 4 rakaatnya pian gabung. Asar bawa ke zuhur langsung 4 rakaat. Itu boleh aja jaraknya 50 km boleh aja. Oh, Syaratnya satu aja, perjalanannya dan kada maksiat. Silaturahmi kah, berdagang kah, boleh aja. nggih. Makasih guru. Paham pian? Ini Nggih. kira-kira paham sudah semuanya? Nggih. Ini. Nggih, makasih Nah, ulun alhamdulillah. tambahi satu. Apabila seseorang itu sampai ke tempat tujuannya, boleh masih dia menjamak mengkasar itu selama 3 hari. Menjamaknya boleh sampai 13 hari. Itu aja ulun tambahkan. Ini. Tapi kada boleh dikosor lah anu guru. Munnya sudah sampai di tempat tujuan. Sampai itu 3 hari boleh dikasar. Oh, 3 boleh hari juga. dari waktu datang boleh dijamak dan dikasar. Oh, Selama nggih. 3 hari. Tapi kalau menjamaknya itu boleh sampai 13 hari. Oh, Nggih. nggih. Terima kasih guru. Paham? Assalamualaikum. Inggih, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kira-kira paham semuanya. Inggih. Kalting di Lamanda ulun. Inggih. Kaltingnya di Lamanda. Masya Allah, guru gimana cara agar istiqamah bersalawat? Nah, dikaras ya istiqamah itu. Biar baca terus dulu. Ini ulun gini belum tuntung salawat lagi. Sarwani, Queen, Carucuk. Waalaikumsalam Sarwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjang pertanyaannya boleh aja minta naik. Kalau kada paham minta pahamkan boleh saja naik sampai paham. Meratik wara. Ratik wara. Assalamualaikum guru. Dulu ulun balik tuh kada tahu meninggalkan salat tuh dosa itu dikada lah guru. Iya, dikada yang ketinggalan. Dikadanya mulai kita balik berakal. Ini hitungnya dari situ. Minta banyu bolehkah sama orang non muslim? Boleh, apanya tuh? Minta banyu apa? Banyu minum. Boleh aja banyu minum. Banyu obat guru boleh lah. Boleh aja kada apa-apa.
untuk berobat misalnya sidin harat misalnya meniup banyu yang itu ada apa-apa untuk obat tuh, karena berobat itu dari yang haram pun boleh kalau sudah ada ahlinya menyatakan bahwasanya kami kada sembuh nah penyakit di kami kecuali makan daging buaya jurang. Nah boleh aja kita makan walaupun itu haram. Gitu. Boleh aja minta banyu aja misalnya untuk berobat guru aja. Kada ada lagi monsidin meniupakan ampi aja. Nah bisa jadi itu pian. Boleh aja minta banyu asalkan banyunya tadi halal. Jangan haram banyunya jangan najis. Baca salawat kalau tiap hari jumlah bilangannya beda-beda apa termasuk istiqamah guru? Iya beda tuh istiqamah tetapi kada istiqamah dalam jumlahnya. Istiqamah aja membaca salawatnya tetapi tidak istiqamah dalam jumlahnya. Jadi kalau kita tuh bagusnya tuh istiqamah dalam jumlahnya. Misalnya dalail, baca dalail. Ya kan istiqamah namanya. Paham bisti sasabila, Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam, Aran Benjer. Lun orang Jambi Sumatera, iya kah kau orang Jambi? Ang bahasa kalua kah di Jambi tak? Cara salat sunat awabin dan waktunya guru. Salat sunat awabin itu terserah aja waktunya yang bagus antara maghrib dan isya atau habis isya sampai subuh. Awabin itu sama dengan sunat mutlak namanya. Itulah terserah aja menggawinya. Maghrib sampai ke isya, isya sampai ke subuh kada bapak. Sunat awabin namanya. Oh ya, masturi untuk niat jamak dan kasar. Itulah. Untuk niat dan jamak kasar itu niatnya usalli, misalnya sembahyangnya di jamak takdim, usalli farda zuhri majmu'an wa kasran alaihil asru raka'ataini lillahi ta'ala. Panjang guru kedah hafal itu. Yang ringkas adalah, nah kalau ngajari yang ringkas. Yang kasarnya aja di waktu zuhur. Usalli farda zuhri raka'ataini kasran lillahi ta'ala. Usalli farda zuhri raka'ataini kasran lillahi ta'ala. Dalam hati waktu takbir aku sembahyang zuhur meringkas 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah nanti antara takbir itu sampai salam gina itu pian harus meniatakan sembahyang fardu asar ini ku jamak dan ku kasar di waktu zuhur. Di waktu pian sembahyang itu di mana terserah pian meletakkannya. Niatnya itu entah itu di waktu baca Fatihah kah, di waktu berdiri sujud kah, terserah pian meletakkan waktu menyatakan fardu asar itu nanti ku kerjakan salat fardu asar ini ku jamak dan ku kasar di waktu zuhur. Berarti itulah sebelum salam pian meletakkan niatnya itu. Tadi kan kepanjangan yang ulun tadi itu. Kalau kada diletakkan kayak itu salah, kada sah kita sembahyang pian menjamak mengkasarnya. Nah begitu juga sembahyang zuhur yang dibawa kepada asar, itu misalnya sembahyang zuhurnya ini masuk waktu zuhur. Sampian kada bisa sembahyang zuhur karena di kendaraan masih. Nah, pian harus berniat itu di waktu itu. Sembahyang zuhur ini ku jamak dan ku kasar di waktu asar. Nah, nanti waktu asar sampian berniat biasa aja lagi. Usalli farda zuhri raka'ataini kasran lillahi ta'ala. Kalau tidak diniatkan di waktu zuhur, tidak boleh sampian menjamak dan mengkasar di waktu asar itu sembahyang zuhur itu. Nah, ini kada boleh, harus berniat di waktu zuhur tadi itu. Begitu juga asar. Nah, kalau waktu asarnya itu asar yang dibawa ke zuhur itu harus di dalam sembahyangnya berniat. Di waktu di dalam sembahyang zuhurnya. Nah itu. Tadi kan ulun padahkan dengan ibu tadi itu. Rusliani, bolehlah duit zakat harta barian dang sanak ditukarakan ke perhiasan. Boleh benar. Kenapa? Tuh hak pian dah. Anak pian sedekahkan kah? Anak pian apa ikat terserah pian dam lagi duit zakat ngintok. Engge. Sama dengan hewan korban. Hewan korban itu kalau diberi orang boleh lagi pian jual. Nang kada boleh itu panitia yang menjual tanpa seizin yang berkorban. Engge. Itulah Rusliani. Nah, parak sejam sudahlah. Guru bujur ke Rasulullah pelihara kucing atau cuma Rasulullah suka memberi makan kucing? Kada ada pengriwayatnya lah. Kalau sahabat Nabi namanya ada Abu Hurairah memelihara kucing. Ada tahu ulun kada ahli sirah lah. Rasulullah kada ada melihara kucing. Kalau ada salah, Abu Hurairah yang melihara. Bila salat subuh jam 9 pagi, bolehkah guru akibat malayur habis kerja malam? Thank you. Boleh aja tapi niatnya mengqadha sudah, bukan adaan lagi.
Kalau keluar waktu subuh, terbit matahari itu kan keluar sudah waktu salat subuh. Itu namanya qadaan sudah dikerjakannya jam 6.30, jam 7. Nah, pokoknya terbit matahari itu nilainya qadaan. Di qada namanya sembahyang subuh. Muhammad Supian 956. Waalaikumsalam. Hukumnya guru menjual barang bekas masjid ditukarkan yang lain lagi. Nah, ini bagus pertanyaan. Pertama, hukumnya barang masjid itu adalah wakaf orang. Dijual haram hukumnya. Satu, dijual haram. Bolehkah dijual untuk ditukarkan yang lain lagi? Boleh. Seumpama misalnya karpetnya buruk. Karpet yang buruk itu dijual lalu ditukarkan dengan karpet yang hanyar. Boleh lah, boleh. Ada apa-apa itu. Baca babul wakaf di kitab ya di kitab Fathul Qarib baca. Itu boleh saja, kada apa-apa kalau ditukarkan. Kalau nya kada terpakai dijual, kada dijual, kada ditukarkan ke apa-apa, kada boleh, harus digantiakan, boleh digantiakan atau diwakafakan ke masjid lain. Kalau kada dikuburkan. Seperti itu. Guru, bujurkah baca niat mandi wajib harus 3 kali dulu baru menyiram? Kada, sekali aja sambil menyiram. Sekali itulah sambil menyiram. Jangan pian padahkan 3 kali baru menyiram, kada. Kita itu membaca niat mandi itu ketika air mengenai tubuh kita. Entah itu bagian batis kah, bagian tangan kah, bagian kepala kah. Maka disitulah kita berniat mandi. Jangan sebelum mengubui berniat. Tidak boleh. Kada sah menurut Imam Syafi'i. Atau sesudah mandi. Nah itu kada sah. Jadi waktu mandi itu berniat. Oh di awal guru mengubui kada dapat ulun berniat. Waktu di tengahan mandi pakai air mancur, ulun gure langsung berendam aja di dalam sungai. Di dalam waktu berendam itu berniat. Pokoknya bila banyu karena awak, disitulah kita berniat mandi. Kadang perlu 3 kali, 4 kali berniatnya. Yang udin nada, seperti itu udin nada lah. Nah, tolong kada tahu jua nah apa kalua apa kada. Iya karan. Yang guru paralis dengan apa guru dibaca? Guru palaris ini berarti untuk berdagang supaya laris lah. Apa yang dibaca aja. Salawat aja dibaca, banyaki membaca salawat. Guru minta jelaskan syariat salat qada. Syariat salat qada untuk salat yang pernah kita tinggalkan. Salat keadaan itu boleh aja. Syarat syariat kah? Syarat syariat. Sama aja dengan sembahyang biasa. Cuma waktunya aja terserah memilih. Waktunya hendak kapan kah? Malam kah? Siang kah? Kada bapak. Boleh aja. Sembahyang kada itu di mana aja mengkadanya boleh. Kapan aja waktunya boleh. Fatih Buntuk hadir. Masya Allah. Anak bawa. Terima kasih. Anak bawang kan nih. Boleh aja kalau boleh hai Yugihan, Masya Allah. Rantau. Guru, setiap di dalam perjalanan atau lagi kerja baca Al-Fatihah tanpa hitungan kayak apa? Wah, bagus benar itu. Bagus benar itu kalau bacaan tarus itu. Ada di mana-mana. Asal. Masya Allah. Abahnya siapa? Lupa ulun. Abahnya siapa? Lupa pian abah siapa lah. Ada di mana-mana. Masya Allah, ada di mana-mana. Masya Allah, Akmamila siapa? Sangat nyimak ya Arya, terima kasih. Bin Ali, Masya Allah. Thank you Bin Ali, Masya Allah. Salat berjamaah di rumah zuhur asar lawan bini. Baca Fatihahnya apa tuh? Baimbai. Iya boleh ya. Kalau sembahyang itu sir, itu boleh aja teimbai kada bapak. Kalau sembahyangnya itu maghrib isya bolehlah teimbai. Kalau imamnya terlalu cepat boleh aja teimbai. Sembahyang tarawih boleh aja. Kalau sembahyang sir, zuhur, asar lah, itu boleh aja kita itu teimbai kada apa-apa. Teimbai membacanya kada apa-apa. Memang disunatakan kalau kita tidak mendengar bacaan imam, kita disunat membaca Fatihah juga. Misalnya mic-nya mati, misalnya ayatnya kada tahu, kita misalnya kada mendengar, sunnah kita juga membaca ayat, bukan Fatihah saja apabila tidak mendengar bacaan imam. Seperti itu. Guru, bolehlah duit barian dang sanak, sagan bayari bulanan anak di pondok, ditabungakan.
Sagan inya maksudnya boleh benarin tuh yang itu ada apa itu. Saya jangan dipakai aja lah. Goni nih mah, goni mah. Waalaikumsalam. Ada orang Banajar di Pulau Kembang tuh apa hukumnya syirik ya guru? Tahu kalau Banajar. Benajarnya apa? Garang dulu najarnya itu bisa menjadikan syirik. Kalau benajar itu kan sunat ya, jadi suruh boleh maksudnya benajar itu. Nah, maksudnya ke Pulau Kembang itu benajarnya apa? Benajar di situ meluncat kayak di Pulau Kembang atau apa misalnya, atau menyembah ini menyembah itu baru kada boleh. Kalau dia benajar biasa aja boleh aja, kada apa-apa. Benajarnya lah boleh aja benajar itu. Maka yang sunat menjadi wajib kalau dinajarkan. Ini. Sah aja lah sembahyang subuh kada bakunut sah. Ini kada apa-apa. Kada sujud sahwi pulang gure sah. Sengaja pulang meninggalkan kunut sah. Sengaja pulang meninggalkan sujud sahwi sah. Itulah. Sembahyang. Enggak guru terima mudahan pian selesai. Nak bawang masalah anak bawang. Thank you anak bawang. Ahmad Rizali, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih banyak pulang lah. Ini makan nak juhur sudah. Kayak apa sembahyang di pesawat sah atau kada? Iya. Dakwah ilmiah. Pian perhatikanlah sembahyang di pesawat itu. Apabila orang itu naik pesawat baudu, sembahyangnya di pesawat itu sah karena arah kiblatnya sudah pas ditentukan oleh pramugarinya. Kalau pian bertayamum di dalam pesawat itu yang menapak kamija belakang, contoh seperti orang umrah, itu kada sah sembahyangnya. Lalu sembahyang apa? Sembahyang itu namanya lihormatil waktu saja. Kalau pian wudunya itu pas, wudunya kada batal-batal waktu pian di pesawat itu sah sembahyang pian. Tetapi kalau pian bertayamum di pesawat itu kada sah. Kenapa? Karena setiap orang pergi umrah, berhaji itu pesawat itu setiap itu disuruh orang bertayamum di jok pesawat itu. Nah, menurut mazhab kita, apabila bekas ditayamumi itu hukumnya adalah mustakmal namanya. Nah, sedangkan di pesawat itu kada ada debu. Besaratnya itu adalah berdebu. Tayamum itu adalah debu. Kecuali mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i itu udah kada sah. Enggak. Nah, itu kalau mazhab Syafi'i kecuali wudu pian sebelum naik pesawat itu berwudu pian. Pencerahannya guru minta ampun, minta rida guru ulun pamit. Waalaikumsalam. Rantau badau. Ulun pakir ilmu guru 4 betakun. Enggis support channel Borneo. Sama-sama ulun iyo pakir juga ilmu kada besi. Oh Abah Putri enggak beje. Abah Putri, Masya Allah Abah Putri ada di mana-mana onon ding dindi. Nah, bahasa Arabnya lah. Yang paling bagus untuk dilajari awalan fikih kah tauhid kah guru? Fikih dulu. Awal yang wajib itu adalah fikih dulu. Ini karena itu kewajibannya berwaktu dan sudah dijadikan kewajiban setelah kita menjadi mukallaf sudah balik berakal, wajib jadinya. Adapun ilmu tauhid itu sudah kita mengerti ilmu tauhid itu sudah mengenal dengan mengucap 2 kalimat syahadah. Jadi yang diwajibkan itu setelah kita timbul 2 kalimat syahadah itu timbullah kewajiban, yaitu sembahyang, itu fikih, wudu, itu dulu yang dipelajari. Nanti belajar ilmu tauhidnya secara mendalam, memahami makna asyhadu alla ilaha illallah itu dengan sebenarnya. Belajar fikih dulu. Berarti boleh lah menerima zakat harta dari dang sanak padahal kami mampu aja kada boleh. Mun pian mampu tuh dari tadi ulun hendak menakoni pian tuh mampu kada. Kalau pian mampu kada boleh menerimanya. Nggih. Terkecuali pulang ulun padahkan. Dang sanak pian tadi mengeluarkan zakat tuh bahilah dengan orang. Itu kada apa-apa pian walaupun pian mampu. Inya sudah bahilah dengan orang, diserahkannya dengan orang lalu orang itu menyerahkan untuk bagiakan dengan pian. Maka pian tuh sah kada apa-apa menerima. Nerimanya itu bukan zakat lagi tetapi sedekah sudah nilainya. Paham lah pian maksud ulun bahilah tuh dang sanak pian terus lanah. Ulun naikakan setumat pian lah. Ulun naikakan pian setumat supaya pian paham. Supaya paham yang lain juga paham. Nah, kada bisa naik kayak pian nih kada bisa naik nah kada ada kecuali pian minta naik. Waalaikumsalam Umar, Masya Allah. Guru kayak apa sebujurnya ada
Jakat sarang burung orang walid. Ini jakat jual beli namanya. Kada boleh jual beli guru itu kada halal halal aja itulah. Kada liurnya kada najis bang, karena boleh dimakan. Kalau dia jual beli berarti jakatnya jual beli urudut tijarah berarti. Ini soal siapa tadi itu nih? Ruslani itu pian minta naik kalau minta jelasakan. Zakat urud tijarah itu dihitungnya dengan emas lah, ingatakan 77,4 gram emas. Berarti itu nilainya. Borneo Tauhid hanyar pakai. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum guru. Nursi. Bujurlah apa yang kita gawi atau yang kita pandir itu sudah izin Allah. Iya benar. Benar itu dalam ilmu hakikat lah. Ma'rifat. Guru misalnya kita nih sembahyang asar 2 rakaat dah. Pas ajan maghrib teruskan-kah atau kayak apa guru? Teruskan aja. Teruskan, namanya sembahyang pian itu adalah di waktu tahrim namanya. Palai hari Haji Rawani bergabung, masalah. Salah ulun nama. Kada juga. Ulun kalau orang madahkan tauhid berdahulu bujur karena awaludin ma'rifatullah uswatullah. Kalau ulun itu mengatakan orang hendak beribadah itu berarti dia sudah belajar tauhid, sudah mengenal Allah Ta'ala, yaitu mengucap 2 kalimat syahadah itu sudah bertauhid namanya inya. Jadi ulun kada menyalahkan pian uswatullah. Cuma maksudnya tauhid yang mendalam itu setelah kita itu paham dan mengerti ilmu fikih baru kita mendalami ilmu tauhid yang dalam. Orang yang awal itu sudah bertauhid dah dengan mengucap 2 kalimat syahadat itu sudah bertauhidnya. Berarti itu. Engge sela shopping phone, masyaallah. Engge makasih guru. Barakallah terus. Amin ya rabbal alamin. Engge paham tuh kada apa-apa tuh. Paham kan usah naik pian. Engge sudah paham itu. Apuan guru, tulak dari Indo Jeddah. Bolehlah kita ke hotel dahulu, besoknya hanyar umrah. Besoknya iya. Dari Indonesia biasanya kalau ke Jeddah itu kan kita kan biasanya umrahnya memakai kain ihramnya boleh di pesawat, boleh juga di bandara Jeddah itu, boleh. Nah, kalau di pesawat biasanya kita tuh di Lam namanya. Itu biasa dipadahkan oleh pilotnya. Sekarang waktu kalau mau berihram, memakai kain ihram, berniat ihram dipersilahkan ya. Nah, dari situ biasanya tuh setengah jaman kurang lebih kita akan mendarat di Jeddah biasanya itu. Mendarat di Jeddah. Jadi boleh saja di Jeddah boleh, di situ boleh. Lalu pelaksanaan umrahnya kapan? Itu terserah mutawibnya aja. Yang penting kita bisa menjaga sesuatu yang diharamkan di waktu kita memakai kain ihram. Jadi kalau kita datang jam 12 malam misalnya di hotel daripada Jeddah, biasa kan di Jeddah itu datangnya adalah maghrib atau isya. Habis itu kita berkemas-kemas sampai ke Mekah berniat. Dari Jeddah itu dari bandara langsung ke Mekah, masuk hotel. Biasanya mutawibnya kalau ke Uyuhan, itu yang membawa itu kita besok pagi aja. Nah itu kita harus menjaga yang diharamkan waktu memakai kain ihram. Itu bin alilah. Tapi kalau kita misalnya tidak memakai kain ihram, di waktu datang itu artinya tidak mau umrah, memang kada umrah. Nah besok paginya pian pergi ke Masjid Fatimah. Masjid Fatimah atau di mana itu namanya di Tanim. Tulak pian ke Tanim suranganan pagi itu. Malam itu terserah pian hendak berpakaian berharum-harum terserah karena pian tidak memakai kain ihram. Nah, habis Tanim, habis sembahyang subuh misalnya sampean ke Tanim, itu habis itu langsung pian berumrah. Ya. Nah, kalau tidak mampu menjaga pakaian kain ihram di waktu waktu kita habis dari Jeddah itu ke Mekah karena umrahnya dilaksanakan di pagi harinya. Kalau kada bisa terpacul, terlapas, tergaru, macam-macam, bulu kan lepas. Nah itu bayar dam kita. Jadi kalau hendak apiknya besok aja berniatnya pian keluar kota Mekah ke Tanim, langsung berniat di Tanim, langsung umrah bahasa. Umrah. Ulun kada mampu biasanya tuh. Kalau malam itu ulun pagi itu jelas mengantuk. Kita memakai kain ihram itu kan harus menjaga
menjaga macam-macam dijaga. Ya, itu termasuk berharum-harum, takut terlepas bulu di tubuh kita, itu yang kita jaga. Uji bahagia. Nah, dalam bidang mana dulu uji bahagia? Dimaksudnya mampu itu. Dalam bidang apa dulu? Uji itulah. Mampu itu kan macam-macam. Sembahyang ada di luar kemampuan kita seperti ini. Coba umrah, seperti haji seperti ini. Minta ridalah halo guru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Cahu hadir. Masalah. Muhari Papi. Salam dengan Abu ya Prof Jahu. Kalau orang Prof Jahu. Terima kasih. Masya Allah. Kalau kita menjamak kasar juhur asar dikarena kerja di waktunya tergantung tanggung dan pakaian kita masih kotor gimana? Apa itu? Kalau kita menjamak kasar, kada boleh menjamak kasar. Juhur asar kada bila waktu kerja aja kada boleh, kecuali kerja pian jauh. Hingga kerja yang waktunya tanggung. Kada boleh jamak kasar itulah. Orang yang sakit tuh boleh aja menjamak. Hingga orang yang sakit boleh menjamak. Tapi kalau kerja ada jamak kasar, apalagi jamak kasar. Itu harus tahu itulah. Kreset lah. Masya Allah, tabarakallah. Buntuk hadir Rahmadan. Masya Allah. Harta guru. Oh, harta. Harta itu kan orang yang fakir, miskin. Itu yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, garim. Garim itu kada mesti orang fakir. Nah, mampu itu tergantung kita aja lah mampu itu. Yang membuat kita kada cukup itu adalah sifat tamak kita. Itu aja yang mulai kita kada cukup. Sebenarnya cukup aja diberikan Allah Ta'ala itu. Cuma nafsu kita ini kuat. Lalu lebih. Itu namanya fakir namanya. Orang tuh banyak berisi harta tapi hendak terus, itu fakir namanya. Anolah minta maaf sampai sini aja dulu lah. Sampai sini anak juhur sudah minta maaf, minta ridha, minta halal dengan pian sabarataan. Mudahan hajat pian sabarataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dijadikan kita ini orang-orang yang senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntunnya jalan untuk mencapai kema'rifahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam rahmatnya Allah Ta'ala biniyatil kabul wa tamami kulli sulum ma'mul wa ila hadratir rusul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.